Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Saliwasalia kelas 5 SD Usman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah hari ini kita memasuki materi baru ya, materi tema 5E ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 3, 4, dan 6. Untuk sekarang muatan pelajarannya PPKN. Ya, jadi silakan siapkan buku paket, dibuka PB 3, 4, dan 6. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda, menjelaskan perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia, juga dapat menjelaskan upaya untuk dapat mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Oke, kita lanjut. Baik, perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah bangunan tempat dibacakannya Sumpah Pemuda dan akhirnya menjadi museum yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dan ini letaknya di wilayah Jakarta Pusat ya, Jalan Keramat Raya nomor 106. Ya, disinilah para pemuda bangsa mencetuskan satu semangat untuk memperjuangkan, mempersatukan pemuda di Indonesia untuk Kesatuan dan Persatuan NKRI. Baik, keputusan Kongres Pemuda II. Sumpah Pemuda itu merupakan keputusan Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Sedangkan pada kongres pertamanya itu dilaksanakan Sabtu 27 Oktober 28 di Gedung Katolike Jongenlingenbonn ya. 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia. Jadi dari semua suku yang ada di Indonesia, pemuda yang ada di Indonesia, kita memiliki 5 faktor yang memperkuat persatuan. Yang pertama adalah sejarah. Ya, sejarah dari Sabang sampai Merauke, sejarah Indonesia. Yang kedua adalah bahasa. Ya, bahasa itu memperkuat kita. Ketiga, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Ya. Istilah Sumpah Pemuda diberikan setelah Kongres merumuskan cita-cita bangsa yang terdiri dari tanah air, bangsa Indonesia, dan bahasa. Ya, bersatu karena tanah air, menjunjung tinggi bahasa Indonesia, dan bahasa persatuan. Rumusan teks Sumpah Pemuda ditulis oleh, nah ini kelebihan ya hurufnya ya, Muhammad Yamin. Ya, jadi ini kilas balik peristiwa dikukuhkannya putusan Sumpah Pemuda. Ini adalah satu berkas asli yang telah dikerjakan oleh pahlawan kita zaman dahulu. Ya, tulisannya masih menggunakan ejaan lama ya, Poetosan Kongres Pemuda Indonesia. Seperti ini dulu konsep penulisan Sumpah Pemuda. Nah, yang sekarang bentukan sudah diperjelasnya. Tapi nanti kita bacanya biasa saja ya, pakai bahasa Indonesia yang sekarang. Yang pertama, Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan mengenal satu pahlawan ya yang sangat menggelora di dada para pemuda Indonesia khususnya angkatan 45 di kota Surabaya, yaitu Bung Tomo. Bung Tomo adalah tokoh penggerak dan pembangkit rakyat Surabaya yang berjuang tanpa melihat perbedaan suku dan agama. Bung Tomo adalah pemimpin perang Surabaya 10 November 1945 ketika melawan Inggris. Ya, pertempuran tersebut disebabkan ya awal dari peristiwa perang di Surabaya terjadi adalah dengan berkibarnya bendera Belanda di Hotel Yamato. Ya, ini adalah satu bentuk penghinaan kepada Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia yang ingin merdeka, ya, yaitu berkedaulatan negara. Yang otomatis memicu kemarahan pemuda di Surabaya karena Belanda telah menghina cita-cita bangsa Indonesia yaitu kedaulatan negara. Akhirnya
dengan modal keberanian, semangat, dan kerjasama, pemuda akhirnya berhasil merobek warna biru pada bendera Belanda. Belanda kan merah putih biru ya, merah putih biru kalau nggak salah, atau terbalik ya, Bulia lupa. Lalu mengibarkan kembali bendera yang tersisa yaitu merah putih. Masya Allah ya, begitu semangatnya para pemuda zaman dahulu untuk menegakkan kemerdekaan di bumi pertiwi. Baik, kita lanjut masih tentang Bung Tomo ya. Jadi setelah peristiwa pertama perobekan bendera Belanda, kemudian insiden masalah yang kedua adalah terbunuhnya Jenderal Malabi ya. Jenderal Inggris ini terbunuh. Akhirnya tentara Inggris marah dan mereka memberikan peringatan atau ultimatum kepada seluruh pemimpin dan orang Indonesia agar melapor. Coba itu semua pemimpin dan semua orang di Indonesia harus melapor dan meletakkan senjatanya pada wilayah yang sudah ditentukan. Hello, mereka siapa? Kita di sini mau merdeka, ini negara kita, bumi pertiwi kita, tapi mereka dengan seenaknya melemparkan kertas selebaran dari pesawat ya, dari atas tuh mereka melemparkan informasi ini agar kita menuruti perintah mereka. Ini kan penghinaan bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh karena itu meletuslah pertempuran Surabaya 10 November 45. Ya, dan ini adalah upaya Bung Tomo dan teman-temannya, ya para pahlawan kita dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia khususnya di kota Surabaya. Ya, ini ada penampakan Bung Tomo yang mungkin kalian belum pernah lihat. Ini adalah sosok yang pidatonya sangat menggema ya, sangat menyentuh hati sanubari para pemuda sehingga terbangkitlah semangat mereka untuk memperjuangkan Surabaya merdeka dari penjajah. Di sini Buli ada sedikit cuplikan tentang pidatonya yang Masya Allah ya, yang diawali dengan kata basmalah, luar biasa, seorang muslim yang baik, muslim yang teguh pendiriannya untuk membela negaranya. Tapi hanya cuplikan saja ya, tidak semua karena mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran.
Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bagaimana? Masya Allah ya. Satu nasihat yang luar biasa dari seorang pahlawan sejati, seorang muslim yang ingin membangkitkan semangat kepada jiwa muda yang ada di Surabaya. Oke guys, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat dan mengulang materi yang telah disampaikan Bapak Ibu kalian. Ya, see you for the next subject. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah nanti untuk tugas boleh sampaikan di grup WA. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.